Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya. Pemirsa. Teman-teman semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman semuanya, selamat bertemu kembali dengan saya Heru Santo. Pada kesempatan kali ini mungkin saya akan membahas ya, menjawab beberapa komentar yang tentunya ada di kolom komentar saya. Tetapi teman-teman semuanya, pada hari ini ada sesuatu yang berbeda. Karena kebetulan di samping kanan saya sengaja undang nih jauh-jauh. Dan mungkin resiko saya nanti kalau misalkan pulang itu beliau harus ya biasa gitu kan. Banyak sesuatu yang harus dipersiapkan, terutama nanas subang sepertinya. Oke, siap. Nah, kenapa saya ajak Bang Yahya Muhammad di sini untuk diskusi mengenai apa yang ada di dalam kolom komentar tentunya ya, yang ada di dalam komentar saya. Karena setahu saya Bang Yahya itu gasnya itu kenceng gitu Mas. Jadi nggak pakai rem. Iya, jadi RPM-nya itu kenceng gitu. Beda dengan saya itu lebih landai, ya kan? Kenapa alasannya? Karena saya itu kalau ibaratkan kendaraan ini tahun tua. Kalau ini kan kendaraan masih muda, jadi gasnya kenceng-kenceng begitu. Ini tahun tua apa takut kecelakaan? Ini beda-beda tipis ini. Enggak, kalau sudah tua nih ya, saya akui saja udah tua ini pertimbangannya banyak banget. Begitu. Jadi kalau orang Sunda bilang diboweng diutahkeun gitu kan ya. Jadi intinya dimakan, dikeluarin gitu loh Mas. Tapi gitu, tumben-tumbenan ini ngaku tua, ada apa ini? Oh iya, biasanya ngakunya 17 tahun ya. Iya, biasanya kan saya ini masih 25 tahun gitu. Jadi bukan begitu, saya akan mencoba sekarang untuk menyampaikan kepada teman-teman semuanya di dalam channel saya ini Ya. Untuk tidak ada sesuatu yang ditutupi gitu loh Mas. Betul. Kenapa? Karena ingin menunjukkan jati diri yang sesungguhnya. Kalau sudah tua ya memang kita tua begitu. Tapi dengan sebuah harapan adanya tua ini ada peribahasa lagi nih ya. Jadi kalau orang Sunda bilang mungkin teman-teman semuanya akan ngerti. Tapi nanti saya juga akan jelaskan dengan bahasa Indonesia juga Mas. Jadi ada yang namanya kalau udah tua itu harus leles jejer lihat tali luhur kandungan lahir aisan. Jadi kalau udah tua itu leles jejer lihat tali itu jadi fleksibel, ya kan? Luhur kandungan, jadi segala sesuatu itu mesti banyak dipikirkan. Lahir aisan, jadi lahir aisan itu yang jelas tidak saya jelaskannya seperti apa ini agar teman-teman semuanya mengerti ya. Iya. Pokoknya Saya yang juga nggak ngerti. yang jelas, pokoknya yang jelas bijaksana gitu aja. Oh, siap. Seperti itu saja. Iya, ya kalau berarti intinya mungkin ya mengakui apa yang harus diakui gitu. Iya, betul seperti itu. Jadi sesuai dengan kenyataan seperti itu. Oke, dan teman-teman lupa nih saya juga perkenalkan nanti saya takut diangkat diskriminasi nih. Saya juga mengenalkan ini terus coba samping sini kurang terlihat nih. Ini adalah Lord Sulistyo ya. Wow. Karena saya sudah kasih gelar Lord nih ya. Luar biasa. Begitu. Mudah-mudahan Lord ini dapat membawa emas itu semakin maju, semakin berkah, semakin dikenal juga ya. Amin. Seperti itu. Semakin dikenal bukan apa-apa. Persoalannya bukan persoalan populer atau tidak ya. Banyak juga kan yang alasan tidak mau populer. Tapi maksud saya itu yang namanya peluang itu pada orang gitu loh Mas. Betul. Jadi dengan adanya kita bersilaturahmi di dalam channel ini dengan sebuah harapan dapat membangun tali silaturahmi, dapat memberikan peluang satu sama lain, melengkapi gitulah. Iya. Oke, nah kita terlalu banyak nih berbicara, tetapi pada kali ini sebetulnya saya ingin memberikan sesuatu yang berat aja kepada teman-teman, karena memang kita sudah sering sekali membahas kasus Subang nih, Bang Yahya Muhammad nih. Siap. Jadi mungkin teman-teman juga terkadang ada di kolom komentar, Kang saya udah bete juga kan begitu kan ya. Aduh Kang ngeselin juga ngikutin kasus Subang gitu. Makanya kali ini Aduh sama Mas Sulis terus, bosan ini. Makanya ada Bang Yahya. Ada Bang Yahya. Bang Yahya itu dari dulu sejak kuliah itu dia itu memang bisa dikatakan vokal ya. Aktivis juga begitu. Jadi memang ya tidak salah kalau gasnya memang kencang gitu. Sebenarnya dia masih saudaraan sama Pak Ahok. Pak Ahok juga kan jujur, berani, tegas kan seperti itu. Mungkin beliau banyak belajar dari beliau nih ya. Guber. Nah, gitu. Oke. Gimana Mas Sulis nih? Jadi kita sudah berbincang-bincangnya gimana nih? Apa yang mau dibicarakan terkait ada beberapa di kolom komentar kita nih? Tapi masih
ke kasus lagi nih. Oh, Nggak kasus apa-apa. lagi ya. Iya, masih Tadinya kasus saya lagi. pikir ini mau berdiskusi dengan teman-teman juga tidak ada kaitan dengan kasus ya. Ya. Makanya tadi saya openingnya lama mengajak diskusi kepada teman-teman. Tapi tidak apa-apa lah karena kita bincangnya sudah dan kita lanjut saja dah. Ya. Oke. Ini masalahnya sebenarnya kalau komennya dibaca sangat panjang banget nih. Iya. Diperpendek aja biar Iya. tidak kelamaan ini. Diperpendek nih. Kita baca yang terakhir aja. Kesimpulan. Iya. Katakanlah channel luruskan ada kesalahan dalam menganalisa atau bohong. Oke. Ini garis miring berarti atau ya. Iya. Garis miring bohong. Lebih banyak mana kebohongan-kebohongan yang diciptakan oleh channel luruskan dibanding para saksi-saksi yang merupakan anggota korban. Lalu alasannya kenapa para saksi keterangannya berubah-ubah saat diwawancara maupun diinterogasi oleh pihak kepolisian? Tolong jelaskan, Kang. Nah, Oke. benar. Ini itu pertanyaannya di video kita yang kemarin kita bikin masalah tahun mobil itu, Pak. Iya. Kita tahun mobil. mengomentari analisanya channel luruskan gitu, Pak. Iya. Gimana? Oke deh, begini ya. Saya akan sedikit jelaskan dulu. Iya. Tapi kalau untuk jawaban kan kebetulan di sini ada Wis. tamu kita nih, Bang Bisa. Yahya Muhammad. Jadi nanti saya akan berikan dulu bagaimana komentar Bang Yahya Muhammad terkait hal ini ya. Siap. Walaupun memang ini ada di kolom komentar saya, tapi saya juga nanti akan jawab. Tetapi sebelumnya, saya juga akan menyampaikan kepada teman-teman semuanya. Jadi apa yang kita bicarakan, apalagi memang itu ada dikaitkannya dengan salah satu channel yang mungkin sering menyuarakan kasus Subang juga di channel Luruskan. Jadi ada komentar seolah kita itu ini bisa dikatakan counter gitu loh. Padahal terusik. Padahal sebetulnya nggak seperti itu. Tetapi salah satu hikmah dulu juga saya pas awal channel Luruskan tampil ya, Iya, betul. di komunitas kita juga pernah dorong ya. Iya, betul. Itu artinya kita juga para subscriber kita juga untuk melihat channel lain gitu loh sebagai pembanding ya. Pembanding. Nah seperti itu. Adapun sekarang seperti apa dan bagaimana kan tentunya saya juga udah percaya sama teman-teman nih. Iya. Tetapi setidaknya dari pembicaraan kita kali ini bukan berarti kita counter terus ya, nyinyir. Tapi setidaknya kalau yang namanya sering sekali diperbincangkan itu maka akan populer gitu loh. Maksud saya kalau sudah populer dengan sebuah harapan nanti teman-teman juga banyak menonton lagi channel-channel lain yang bahas kasus Subang gitu loh. Jadi bukan berarti kita seperti apa gitulah, ada hikmahnya kan ya. Iya. Oke, nah Bang Yahya Muhammad terkait apa yang tadi disampaikan di salah satu komentar saya nih ya, pertanyaan seperti itu mungkin sudah jelas atau tidak ya mungkin bisa diulang. Menurut tanggapan Bang Yahya sendiri seperti apa tuh? Iya. Saya yakin sudah jelas, beliau itu kan cepat tanggap sekali. Lebih berat mana ya efeknya? Iya. Antara ketika kemudian kita pemilik channel menyampaikan suatu kebohongan ya kepada seluruh rakyat Indonesia atau dibandingkan dengan saksi yang berbohong atau barangkali dimungkinkan berubah-ubah kepada seluruh rakyat Indonesia. Kira-kira begitu ya. Betul. Menurut saya begini, ada patah. Kita juga sering kali kayak serius banget. Saya harus serius. Serius ini. Jadi takut ya di sini. Ada pepatah yang sering kali kita lihat dan kita dengar bahasa itu adalah talk less, do more. Itu dalam pepatah rokok. Iya. Artinya adalah meminimalisir ucapan, tapi adalah lakukan yang terbaik. Kira-kira begitu. Nah, sesuai dengan bahasa ini juga bahwa ketika kita ini menyampaikan sesuatu itu harus difikirkan terlebih dahulu apa dampak yang kita ucapkan, efek besar apa yang akan kita ucapkan setelah kita ucapkan. Ini kita harus memikirkan itu. Bahaya ketika kita misalkan, sial lu, seadanya sakit hati dan sebagainya teman-teman. Ini kan dampak yang sangat besar. Lah, kalau kita bandingkan atau korelasikan dengan bahasa yang telah diutarakan oleh sang konten kreator kita dibandingkan dengan saksi yang berbohong diduga itu begini cara menganalisanya. Konten kreator menyatakan suatu kebohongan, ya kan? Sebuah contoh
Ya kita tahu bahwa mobil itu jelas-jelas 2003 produksinya, tapi kemudian dinyatakan bukan 2003, tetapi opsionalnya adalah 2001, 2006 dan 2011, kira-kira begitu. Atau misalkan ada bahasan atau kata-kata yang lain terkait hal yang lain, dan bahkan itu adalah bisa jadi menjerumuskan kalau kita tidak terlebih dahulu memikirkannya sebelum melakukan itu, sebelum menyampaikan itu. Apa efek besarnya ketika kita atau sang kreator ini menyampaikan sesuatu tidak berdasarkan kepada hal yang faktual, maka ini adalah menyesatkan seluruh rakyat Indonesia. Di situ ada entitas apa namanya sugesti, ada entitas apa namanya doktrinasi. Ini yang berbahaya karena efek besarnya adalah membohongi kita semuanya, seluruh rakyat Indonesia. Bahaya. Ini yang kemudian seorang sang kreator itu harus berpikir terlebih dahulu sebelum melakukan. Berbeda hal kemudian ketika saksi itu diduga berbohong atau berubah-ubah dan sebagainya, yang kemudian teman-teman bilang itu apa efeknya? Tidak untuk kita, saudara. Tapi untuk apa? Kaitannya dengan kasus ini adalah dengan kepolisian, penyidik. Jadi apa yang dia nyatakan berbohong atau tidak itu adalah berdampak hanya pada dirinya saja, yaitu apa ganjaran misalkan oleh pihak kepolisian kepada dirinya, bukan kepada kita. Tetapi kalau sang kreator itu menyampaikan suatu kebohongan, maka doktrinasi, sugesti kepada kita, efeknya apa adalah buruk buat kita. Kita terdoktrin, bos. Kita tersugesti, bos. Efek yang seharusnya baik kita lakukan untuk kebaikan, jadi kita terdoktrin kepada hal-hal yang buruk. Apa? Selalu mencurigai, selalu skeptis terhadap orang, selalu menganggap orang lain atau jelek. Kira-kira begitu. Ini berbahayanya. Maka lagi-lagi saya sampaikan bahwa bukan hanya kita saja, tapi teman-teman di sana harap difikirkan terlebih dahulu sebelum menyampaikan sesuatu, karena berbohong yang sifatnya kita sebagai sang konten kreator, berbohong itu efeknya sangat besar. Sekali lagi saya katakan, sugesti, doktrinasi, yaitu menyebabkan sangat berbahaya terhadap seluruh rakyat Indonesia. Karena itu akan dilakukan oleh kita-kita semua, pengikutnya, seakan-akan kita didoktrin. Berbahaya sekali dampaknya. Iya. Jadi dampaknya emang menyeluruh ya. Menyeluruh seluruh rakyat Indonesia. Tapi kalau saksi, ya dia hanya kepolisian saja. Iya. Kalau dia memang benar-benar bohong, ya dia dapat hukuman dari polisi. Sesuai dengan konsekuensi Bukan apa yang kita. dibicarakan ya. Betul. Berbeda kalau sang konten kreator itu berbohong, itu dampaknya besar. Ada nilai doktrinasi. Kita terdoktrin, bos. Wah, ternyata akhirnya kita juga selalu mencurigai, selalu menganggap remeh orang. Yang tadinya kita percaya jadi nggak percaya sama orang itu. Gitu. Iya, betul. Dalam hal ini, mobil itu saya benarkan 2003 itu berdasarkan apa? Sistem Samsat yang dimunculkan dalam sebuah aplikasi apa namanya? Sambara. Semua orang itu bisa ngecek di aplikasi tersebut. Tetapi kemudian kenapa dalam sebuah asumsi dan analisanya itu adalah menyeleweng? Ini yang akhirnya menurut saya menyesatkan. Boleh kita berdiskusi, boleh kita saling mengkritik, boleh, itu adalah dalam ranah demokrasi dianjurkan dan dilindungi oleh undang-undang. Tetapi mbok ya yang faktual berdasarkan kepada fakta yang nyata, yang real. Iya. Berarti faktual. Fakta informasi real. Iya. Nah, ya minimal kalau nggak faktual yang faktual lah. Iya. Betul. Kalau tidak faktual, faktual. Iya. Itu berarti ya. Iya, siap. Oh, aduh, terima kasih Bang Yahya Muhammad Siap. nih. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan oleh Bang Yahya Muhammad juga ini dapat lebih jelas ya. Amin. Tetapi dalam hal ini juga karena memang ini berada di kolom komentar saya ya tentunya. Hal sebetulnya apa yang disampaikan oleh saya juga sebetulnya sudah terwakili oleh Bang Yahya Muhammad ya. Terkait persoalan sebab akibat ini. Betul. Ya kan, dampak yang dirasakan itu kan. Iya. Dan apa tadi juga disampaikan kan bahwa apa yang disampaikan oleh kita atau siapapun itu kalau memang terlalu menjustis seperti itu, membuat kesimpulan seperti itu akan membawa dampak terhadap semua orang. Itu tadi karena memang sudah dijelaskan ya bahwa sangat berpengaruh besar. Jadi kata Bang Yahya tadi itu tersuhesti kan seperti itu kan. Gitu kan dengan kajian ilmiahnya seperti ini, berbicara misalkan terkait kaitkan dengan sebuah peraturan, dikaitkan dengan sebuah itu ini. Akhirnya kita itu terhipnotis sehingga menganggap bahwa apa yang dibicarakannya itu paling benar, paling bagus ya kan seperti itu. Gitu loh maksudnya.
Jadi apa yang disampaikan oleh Bang Jaya sebetulnya memang jelas seperti itu, ya kan? Nah, cuman dalam hal ini mungkin sekarang ini saya akan kembalikan lagi saja ke Mas Sulis nih. Ada langsung mumpung ada Mang Yahya juga ya. Bisa aja. Jadi kita suruh Aduh. Ya ini lagi nih. Banyak kreator YouTuber yang membuat dan memberikan tuduhan secara jelas terhadap Arigi dan Mimin. ya. Akan tetapi sepertinya Anda tidak terusik. Ah, Tetapi kreator YouTuber Luruskan menganalisa sikap dan pernyataan Danu, Yanti dan Yoris yang ditemukan banyak kejanggalan, kok sepertinya terusik ya. Ada apakah gerangan Anda ini gitu loh. Anda ini. Oke, saya jawab dulu ya. Jadi begini.